Dan buat kalian yang mau langsung rapid antigen di bandara, kalian bisa ada 3 cara. Jadi jangan pas kejadian orang sudah tumplek-blek di satu tempat, baru dia kelebakan, difoto lah, viral dan sebagainya. Ya udahlah, tolong pastikanlah di bandara, kan mereka datang itu untuk liburan, bukan untuk nanti kena virus dan menyebarkan. Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Madinah. Nah, sekarang aku udah sama Dokter Koko, dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya? Yes. Dokter Koko ini suka main Twitter, pasti tahu banget lah Dokter Koko ini siapa. Nah, kan sekarang lagi zaman liburan nih dok ya. Yeah. Banyak orang yang udah bosan lah sama kondisi ini. Mereka mau berlibur. Nah, saat mereka berlibur, ini ada syarat di mana mereka harus PCR swab di salah satu daerah, dan ada beberapa daerah lainnya itu harus swab antigen. Oke. Nah, menurut dokter, apa sih sebenarnya mendasari daerah ini untuk melakukan atau memberikan syarat tersebut, dok? Sebenarnya usulan untuk penggunaan rapid antigen dan PCR untuk kemudian dijadikan dasar seseorang itu bebas untuk bisa terbang, layak untuk terbang, itu kan udah diusulkan lama. Ya. Gue udah usulin itu bahkan dari Lebaran tahun lalu. Alasannya sebenarnya adalah karena kita inginnya, kita tahu bahwa rapid antibody itu pemeriksaan itu tidaklah spesifik bisa mengenali seseorang punya virus atau tidak di dalam badannya. Itu yang rapid dari darah ya? Ya, rapid yang darah, kan? Dia cuma bisa mengenali apakah seseorang ini sudah punya antibody terhadap virus itu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tidak bisa kita jadikan parameter kalau seseorang kemudian ada virus atau enggak. Nah, kalau mau dikenali virus ini atau kita anggapnya antigen, maka dua yang bisa kita lakukan pemeriksaan di Indonesia sekarang. Yang tersedia adalah PCR dengan swab itu, dan swab antigen juga. Ya. Dan ini tingkat sensitivitasnya memang agak sedikit berbeda. Kalau yang PCR, spesifitasnya itu di atas 90%, mencapai 95%. Nah, kalau yang pakai rapid antigen itu dia kisarannya bisa dari 50 sampai 70% doang. Antigen. Oke. Dan ini itu menjadi syarat kan? Ya, itu kemudian bisa dipahami. Mungkin itu alasan sampai kemudian beberapa daerah, beberapa provinsi itu mensyaratkan kalau mau masuk ke wilayah mereka, kita dibekalin dengan pemeriksaan yang berbasis antigen ini, PCR dan antigen. Sebenarnya yang lebih akurat kan PCR. Mereka lebih akurat PCR. Mereka memilih antigen kenapa nih dok? Mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi kalau saya melihatnya lebih karena pertimbangan waktu. Karena kalau PCR itu perlu sekitar 3 hari. Sebenarnya waktu pemeriksaan PCR itu beberapa belas jam udah keluar. Cuman kan karena kadang antriannya panjang, jadinya kan bisa hasil itu 1-2 hari. Ya kan? Nah, tapi kalau rapid antigen itu dia diperiksa jam 2:30, jam 3 itu sudah ada hasil. Jadi dia karena masalah waktunya kan? Masalah waktu, dan berarti dalam kurun waktu seseorang bisa diperiksa 1 jam sebelum dia berangkat. Berarti dia nggak kesana kemari dulu kan? Ya, nah, jadi kalau lebih akurat gitu hasilnya. Dalam hal ini settingannya jadi lebih pas. Oh iya, settingannya jadi untuk waktunya lebih Iya. pas. Nah, kalau untuk antigen sendiri, kalau kan ini kan mereka, kalau yang aku baca beritanya di bandara, membolehkan mereka terbang kalau swab antigen ini atau PCR swab ini 3 hari sebelum keberangkatan. Iya. Berarti kalau untuk antigen waktu yang tepat, karena memang ini hasilnya cepat, berarti sebisa mungkin semakin ya? mendekati dengan jadwal keberangkatan. Seseorang bisa saja diperiksa, tapi kan juga orang pesan tiket, kemudian dan lain-lain, ya mungkin untuk mensiasati itu supaya ini semua jadi pas, jadinya dipakai kurun waktu 3 hari. Nah, dokter bisa menganalisa nggak sih kenapa pemerintah baru akhirnya sekarang gitu mengiyakan bahwa kalau keluar kota harus rapid antigen atau PCR swab? Ada beberapa kemungkinan kalau saya melihat ya, karena kan kita juga lihat dinamikanya. Pertama, ketersediaan pemeriksaan itu. Kalau dulu di awal-awal kan yang membanjiri Indonesia itu rapid antibody kan ya, orang berburu gitu kan. Tapi karena waktu itu PCR masih sedikit, kemudian rapid antigen juga masih di-develop, masih sedikit. Nah, sekarang mengingat kemudian rapid antibody sensitivitas spesifitasnya itu rendah, sementara kita udah punya yang sensitivitas spesifitasnya itu lebih tinggi, ya kenapa nggak dipakai?
dan sudah ada juga, ya berarti memang kita pakai yang standarnya lebih bagus. Dan mungkin kelihatan juga grafiknya sekarang orang bener-bener lagi udah mungkin dalam stres kali ya dok ya, bosan terus akhirnya banyak yang liburan. Ya mungkin itu bisa jadi penjelasan, tapi juga kita harus lihat bahwa dalam kurun waktu 9 bulan ini, sejak Maret dinyatakan ada kasus pertama terkonfirmasi positif di Indonesia, ya memang problem kita adalah beberapa masyarakat itu memang benar-benar strict menjaga dirinya di rumah, ya. Masih ada yang kayak disiplin banget, tapi di sisi lain mereka pengen banget, gue pengen nih berada di satu tempat, gue capek di rumah dan lain-lain. Itu mungkin bisa dipahami, tapi lagi-lagi semua harus waspada karena jangan sampai liburan itu justru membatalkan upaya 3M, 3T dan upaya protokol kesehatan lain. Jadi ada celah-celah yang semua orang harus lihat, karena kita semua bertanggung jawab untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga ya. Jangan sampai upaya yang kemudian kita udah jaga bagus-bagus ini selama 9 bulan, kemudian kita hands down ya, agak longgar, abai ya, kemudian berkerumun di mana kan itu ada titik-titik krusialnya di situ tuh. Bisa berkerumun di bandara, berkerumun di pada saat transferable dari bandara ke pesawat dan seterusnya. Nah ini masalah kalau kita ngomongin kerumunan ya dok ya, ini kan pada akhirnya orang yang udah antigen ataupun rapid antigen ataupun misalnya PCR swab di luar, ini mereka ini yang harus memvalidasi hasil itu di bandara. Dan kita sempat lihat kan di media bahwa ini sampai antriannya mengular. Antriannya panjang banget. Ini oke lah kalau untuk validasi mungkin masih bisa dimaklumi karena ini sudah hasil negatif loh gitu kan. Tapi kan ini maksudnya kita belum tahu nih negatifnya ini bisa jadi 3 hari sebelumnya mereka negatif, terus hari berikutnya ini kan memicu untuk adanya klaster baru. Ditambah lagi yang mau antigen di lokasi bandara, semua yang berkerumun itu masih 50-50, bisa positif bisa negatif. Ini bukan yang jadi klaster baru ya dok? Itu resikonya, itu risiko yang harus entah siapa yang akan menanggung beban atas keputusan tersebut. Tapi yang jelas kan sebenarnya waktu ada keputusan bahwa kalian boleh liburan, kalian boleh bepergian dan sebagainya, berarti sebenarnya harus sudah disiapin tuh di bandara. Bagaimana apa yang terjadi kalau ada 20 orang mengantri? Bagaimana kalau ada antrian 30, 40 mau ditaruh kemana? Kan mestinya ada upaya mendisiplinkan dan merapikan antrian itu. Berarti ini jadi masalah pelaksanaannya kan? Ya itulah, the devil is in the detail kan. Jadi mungkin secara konsep kita bisa gampang, yang penting ada jaga jarak 2 meter dari setiap orang. Yang penting semua orang pakai masker. Yang penting, tapi faktanya pada saat di lapangan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dan ini ribuan orang. Aku baru dapat berita lagi di Terminal 3, lihat ya dok? Lihat, itu video-videonya pada viral semua. Benar-benar langsung, itu kan bisa jadi klaster baru. Nah ini untuk mengatasi ini semua tuh sebenarnya kesadaran dari kita sendiri, masyarakat harus kayak gimana dok? Kita nggak boleh, saya sih nggak mau nyari siapa yang salah ya. Tapi apa yang mau diperbaiki ini sebenarnya? Misal pada satu titik di bandara itu udah tahu hari ini sudah ada 1.000 pemesan tiket, berarti kan sebenarnya mereka harus menyediakan antrian untuk 1.000 orang, harusnya kan begitu tuh. Jadi jangan pas kejadian orang sudah tumplek-blek di satu tempat, baru dia kelebakan, difoto lah, viral dan sebagainya. Kan sebenarnya kita udah tahu siapa yang akan berangkat hari itu. Oh, si ini akan berangkat tanggal 26, ini akan berangkat dengan flight segini. Maskapai ini kan udah punya pesanan masing-masing kan? Dia punya pembeli tiketnya masing-masing, kan tinggal dikoordinasikan. Ya, koordinasi antar maskapai dan juga dengan bandara. Maskapai bandara harusnya bagus, karena kan pada saat calon penumpangnya datang, dia kan udah pasrah aja. Ini bandara segini, di situ sudah ada 100 orang, gue di mana nih? Nggak mungkin gue ada di tempat lain kan, dia harus ada di situ. Lagi juga kan, Jadi this is the risk ya. Ini risiko pada saat kita menyatakan bahwa menyediakan waktu libur panjang. Kan itu ya, udah ada anjuran sebenarnya. Oke lah, ini di skip. Udah ada anjuran untuk menunda libur panjang atau dicicil atau di mana kita nggak ngerti dah ya. Tapi kan kemudian susah juga kan. Jadi ribet sebenarnya, tapi ya dengan segala keribetan ini kita coba meredam bahayanya. Ya kan, meminimalisir risiko untuk masyarakatnya. Jadi kalau udah kepalang mereka mau berangkat, nggak bisa di-refund, tetap ngotot, dia udah pesen
penginapan di mana, di pulau mana dan sebagainya. Ya udahlah, tolong pastikanlah di bandara, kan mereka datang itu untuk liburan, bukan untuk nanti kena virus dan menyebarkan. Berarti ini kan berarti sistemnya. Berarti kalau peraturannya atau keputusan yang diambil saat ini harus pakai antigen ataupun PCR, ini adalah keputusan yang tepat, tapi pelaksanaan ya Dok tinggal diperbaiki lagi gitu ya. Tinggal diperbaiki lagi, tapi nggak pakai lama, karena kan ini harus misal nih kejadian hari ini atau kejadian kemarin, harusnya besok kalau misal masih ada yang mau pergi liburan lagi, dia udah ketemu dengan sistem yang oke, udah rapi nih antriannya. Gitu loh. Kalau nggak kan susah, ini kan klaster baru, aduh susah banget, kasihan orang yang mau liburan. Dan ini kan kita tahu bahwa dari Kementerian Luar Negeri baru akan menutup pintu ya, untuk WNA di tanggal 1 Januari. Iya, benar. Dan apa yang terjadi dalam kurun waktu tanggal hari ini kita bikin video, mungkin nanti 3 hari ke depan. 3 hari ke depan tuh apa yang terjadi? Apakah mereka masih akan datang? Terus bagaimana mereka nanti di Indonesia? Pulangnya gimana? Terus kalau yang liburan lagi di luar kota, mau balik ke daerah asalnya dan ternyata ada PSBB yang ketat bagaimanapun ya, itu harus ditimbang-timbang semua nih. Gila sih, susah banget ya. Terus udah gitu ini kan dibatasin sampai tanggal 8 ya Dok. Ini akan ada perpanjang nggak sih? Atau idealnya gimana sebenarnya? Kalau idealnya apa dulu nih yang tanggal 8 itu antigennya apa gimana? Antigen dan juga PCR. Kalau saya sih jangan tanggal 8, seterusnya aja. Selamanya? Selama kita masih battling dengan COVID. Ya, kalau misal nanti kasus sudah terkendali, dia sudah terkontrol, mungkin kita nggak akan terlalu riweh dengan rapid antigen dan PCR. Tapi ya sampai kemudian kita masih berjibaku dengan situasi sekarang, rapid antigen dan PCR itu adalah jalan tengah supaya orang tetap bisa bepergian. Dan juga kita bisa controlling ya, untuk supaya orang yang mau ke sana jangan sampai mengkontaminasi orang yang ada di daerah yang mau datangin. Oke, jadi bagi kalian yang mau keluar kota via udara, kalian bisa rapid antigen ataupun swab PCR dimanapun. Jadi nggak harus di bandara, di klinik ataupun lab manapun yang kompeten kalian bisa. Selama itu masih berlaku, yaitu 3 kali 24 jam. Dan buat kalian yang mau langsung rapid antigen di bandara, kalian bisa ada 3 cara. Yang pertama ada walk-in service, yaitu kalian bisa langsung aja datang ke Airport Health Center yang ada di Terminal 2 di dekat Skytrain Center dan juga di Terminal 3. Jadi kalian langsung datang aja ke sana, bawa aja dokumennya, yang dibutuhkan hanya KTP. Dan kalau misalkan udah punya tiket, bisa bawa tiketnya buat jaga-jaga aja. Kalau belum, KTP juga boleh. Nah, terus juga ada drive-thru service. Drive-thru service ini untuk mengantisipasi supaya nggak terlalu panjang atau terlalu penuh antrian di Terminal 2 maupun di Terminal 3 di Airport Health Center-nya itu. Nah, jadi untuk drive-thru service ini, kalian bisa langsung dari mobil ya, ada di 3 titik lokasi. Yang pertama ada di lapangan parkir area Terminal 3 di domestik, terus ada juga di lapangan parkir area Terminal 1B, ada juga di area parkir Terminal 2D. Jadi kalian bisa langsung aja tuh datang ke sana. Kalau mau langsung datang kayak tadi sama berkasnya kalian bawa KTP. Jangan lupa untuk bawa KTP. Nah, terus kalian juga bisa langsung pre-order service. Pre-order service gimana sih caranya? Kalian bisa langsung booking dulu minimal 1 hari sebelumnya supaya kalian bisa dapat slot dulu untuk datang ke sana. Caranya gimana? Ada linknya. Nanti aku kasih tahu linknya di mana. Tapi saran dari aku, kalau bisa kalian rapid antigen ataupun swab PCR di luar aja kali ya. Tapi setahu aku di bandara tuh baru ada rapid antigen aja ya, dan biayanya Rp200.000 di sana gitu. Tapi kalian juga bisa lakuin dimanapun. Saran dari aku kalau bisa di luar aja, jadi kalian datang tinggal validasi aja karena takut mengantisipasi kerumunan yang bisa jadi klaster baru COVID-19. Oke, yang mau keluar kota hati-hati, stay safe, dan buat kalian yang masih bisa di rumah tetap di rumah aja. Thank you for watching.